Makanya usia muda ini usia yang menentukan. Kalau sekarang di 15 sampai 40 lebih banyak baiknya, insya Allah tuanya jadi orang baik, Pak. Tapi dari 15 sampai 40 kalau lebih banyak buruknya, insya Allah usia 70 tahun masih main gaplek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa billahi hawli wa qisami wa quwwati wa ma liya illa satruhu mutajallila. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. أما بعد. Segenap para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, masyarakat setempat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus para sepuh, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan cinta kami kepada panjenengan sekalian. Segenap tokoh masyarakat, para panitia pelaksana dan semua saudara-saudara yang terlibat berkontribusi dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang penuh keberkahan, malam yang sangat agung, di mana kita berharap mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dengan lantunan salawat dan salam yang sudah kita panjatkan bersama-sama kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian, kita sekarang berada di awal-awal bulan Muharram, yakni tahun baru Islam. Pada bulan Muharram sekarang kita sudah menginjak tahun 1447 Hijriah. Maka berarti hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu 14 abad, lebih 47 tahun yang lalu. Begitu jauh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Akan tetapi alhamdulillah, meski berjarak 14 abad, kita semua pada malam hari ini masih terus memanggil, memuji, menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah itu adalah tanda kita sekalian adalah umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Menurut ceritanya para bapak ibu sekalian, dalam sebagian riwayat disebutkan mengapa peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad dipilih oleh para sahabat Nabi untuk kemudian dijadikan sebagai penanda kalender bagi umat Islam. Karena dahulu di masa hidup baginda Nabi Muhammad SAW, kita umat Islam ini belum punya kalender, Pak. Kita tidak punya penanggalan sendiri, di mana saat itu umat-umat di belahan bumi lainnya
dengan peradaban yang lain sudah punya kalender masing-masing. Sampai akhirnya selepas baginda Nabi wafat, terjadilah diskusi antar para sahabat Nabi untuk umat Islam punya penanggalan sendiri, punya kalender sendiri. Akhirnya dipilihlah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan kalender bagi umat Islam, agar kita umat Islam sampai hari kiamat tidak henti mengingat peristiwa termulia teragung dalam sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, untuk selalu kita jadikan motivasi. Setiap tahun kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun kita mengingat hijrah baginda Nabi, sekaligus kita juga berhijrah dari keburukan menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun. Itu ketika Nabi Muhammad ada di Mekah. Berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun. Hingga kemudian selepas 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terpaksa harus meninggalkan tempat kelahirannya untuk melaksanakan hijrah ke negeri Madinah. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus hijrah? Nabi Muhammad itu, Pak, dakwah di Mekah luar biasa tantangannya. Segala rintangan. Nabi itu berdakwah kurang lebih 13 tahun di Mekah, tapi yang ikut pada Nabi, yang mengikuti agama Islam itu hanya beberapa puluh, tidak sampai beberapa ratus orang. Perjuangannya sulit sekali. Bahkan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW harus mengalami kematian, siksa dan lain sebagainya. Sampai pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW diblokir oleh masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah membuat undang-undang. Pada tahun 10 kenabian, Nabi Muhammad sudah berdakwah 10 tahun atau 11 tahunan. Orang-orang Mekah bikin undang-undang, Pak. Apa undang-undangnya? Muhammad sekeluarga beserta pengikutnya tidak boleh diajak transaksi, tidak boleh diajak jual beli, sampai akhirnya keluarga Nabi Muhammad SAW terisolasi. Pada masa itu berlangsung kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Nabi Muhammad beserta keluarga dan pengikutnya sampai kehabisan makanan. Mau makan, mau beli di mana? Masyarakat Mekah nggak ada yang jual. Akhirnya kata para sahabat Nabi, kunna fi dzalikal waqt akalna min awraqis syajar. Pada masa-masa itu kami itu nggak makan nasi. Orang di sini maaf semiskin-miskinnya makannya tetap nasi ya Pak. Nggak ada yang makan selain nasi kan? Saat itu Nabi beserta para sahabatnya makan dedaunan dan ranting pohon. Bukan hanya orang dewasanya, anak-anak kecil juga makan daun, Pak. Ini perjuangan yang terjadi saat itu. Nabi Muhammad masih tahan, masih sabar, sampai sekitar tahun 13 menjelang Nabi hijrah, itu di Mekah ada sayembara. Ini orang-orang kafir di Mekah sudah nggak betah melihat Nabi Muhammad SAW. Sayembara, siapa yang berani membunuh Muhammad akan mendapat 100 onta. Ini kepala mulianya Nabi Muhammad SAW jadi inceran orang-orang di Mekah. Bahkan saat itu di setiap malam rumah Nabi Muhammad SAW diintai oleh orang-orang kafir. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk berangkat meninggalkan tempat kelahirannya menuju Madinah bersama salah satu sahabat Nabi, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berangkat pada malam itu, Pak. Berjalan di tengah kegelapan, tidak tahu arah. Setiap arah, kanan, kiri, depan, belakang, berkemungkinan ada musuh.
Karena orang-orang sedang mengintai Nabi. Abu Bakar sedikit-sedikit ada di depan, bentar lagi ada di kanan, bentar lagi ada di belakang. Nabi bilang pada Sayyidina Abu Bakar, "Ma bika ya Abu Bakar? Ada apa wahai Abu Bakar? Kamu kok jalannya pindah-pindah? Sebentar ada di depan saya, sebentar ada di belakang, sebentar ada di kanan kiri saya." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasul, saya khawatir tiba-tiba ada orang yang menghunuskan pedang kepadamu. Lebih baik saya yang lebih dulu dibunuh." Sampai akhirnya pada tengah malam, keduanya sepakat untuk mencari tempat persembunyian. Akhirnya tibalah di suatu goa yang dikenal dengan Gua Sur. Insya Allah kita semua semoga ditakdirkan sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ini goa nggak berpenghuni, Pak. Nggak pernah ada orang masuk ke dalamnya. Beda dengan goa di tanah Jawa. Kalau goa di tanah Jawa kan banyak orang yang masuk ke dalam. Ada orang bertapa, ada orang ini. Di sana nggak ada orang kayak begitu. Sehingga goa ini apa isinya? Ya kalau nggak ular, kalau jengking, hewan-hewan berbahaya. Ketika melihat lubang sepertinya pas untuk tempat persembunyian, Abu Bakar melompat. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Ma bika ya Abu Bakar? Ada apa lagi Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, in ahlik fa innama ana rajul, wa in tahlik fa innaka antal amru kullu." Ya Rasul, kalau tiba-tiba di dalam ada hewan buas yang mengancam keselamatan, kalau saya yang mati, saya ini orang biasa. Tapi kalau sampai engkau ya Rasulullah yang terkena sengatan atau bisa dari ular berbahaya, engkau ini pemeran utama. Jangan sampai ada bahaya menimpamu. Akhirnya Abu Bakar membersihkan goa itu. Setiap lubang yang berkemungkinan ada hewan buas di dalamnya ditutup dengan bajunya oleh Abu Bakar. Abu Bakar mencabik-cabik bajunya. Setiap lubang ditutup dengan kain dari bajunya itu sampai tersisa satu lubang. Kainnya sudah habis. Rasulullah dipersilahkan istirahat tidur di haribaan Abu Bakar. Satu lubang itu yang tersisa oleh Abu Bakar ditutup dengan telunjuknya, dengan jempolnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah istirahat, ternyata dari lubang itulah ada ular. Ular itu menggigit jari Sayyidina Abu Bakar sampai Abu Bakar menahan rasa sakit, mengalirkan air mata dan membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan turunlah ayat idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah Subhanahu wa taala, peristiwa agung itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dua orang itu berada di dalam goa. Siapa dua orang itu, Pak? Yang dimaksud Rasulullah bersama Abu Bakar. Kemudian dia berkata kepada temannya, "Jangan takut, jangan bersedih, Allah bersama kita." Maka bahkan para ahlul hikmah, sebagian ulama mengatakan, ular yang keluar menggigit jemari Abu Bakar itu bukan mau menggigit tujuannya. Dia mau berjumpa Nabi Muhammad SAW. Namun karena dihalangi oleh telunjuk Abu Bakar, digigitlah oleh ular itu. Sampai akhirnya esok harinya berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Di Madinah itu para hadirin sekalian, masyarakat Islam sudah banyak. Karena Nabi Muhammad 2 tahun sebelum hijrah, itu sudah mendakwahkan Islam kepada penduduk Madinah ketika mereka ada berdatangan ke Mekah untuk melaksanakan haji. Sehingga Masya Allah luar biasa, penduduk Madinah ini beda dengan masyarakat Mekah. Masyarakat Madinah ini hatinya lebih lembut, lebih cepat menerima hidayah. Islam tersiar ke Madinah, itu Nabi belum nyampe ke Madinah, Pak. Hanya melalui sahabat-sahabat yang pergi ke Madinah dalam waktu kurang dari 1 tahun, yang masuk Islam jumlahnya lebih besar daripada penduduk Mekah yang diajak Islam oleh Nabi selama kurang lebih 10 tahun. Alhamdulillah. Sehingga fama min baitin fil Madinah illa wa fihi muslim. Tidak ada satupun rumah di Madinah kecuali di dalamnya ada orang Islam.
ketika kabar Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Madinah. Ini kenapa bisa disebut peristiwa agung, Pak? Kenapa bisa disebut peristiwa besar? Karena manusia itu secara fitrahnya pasti akan terikat dan cinta terhadap tanah kelahirannya. Ini kalau orang-orang yang lahir di Krian, sampean mau pergi kemanapun, Pak, pergi ke Jakarta, pergi ke Malang, atau pergi ke luar negeri, ada masa-masa sampean kangen sama lingkungan di sini. Kangen sampean sama jalanan bypass, sama suasana orang yang jual nasi goreng. Ketika sampean ada di luar, kenapa? Manusia itu fitrahnya akan cinta terhadap tanah kelahirannya. Bahkan kita kadang heran melihat orang yang tinggal di pegunungan atau tempat yang terpencil, kok betah ya mereka tinggal di sana. Mereka itu cinta, kenapa? Karena mereka lahir di sana. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika keluar dari kota Mekah untuk hijrah, ketika sudah jauh dari Mekah, Nabi berbalik arah menghadap ke kota Mekah sambil berkata, wallahi laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki abada. Wahai Mekah, demi Allah, andaikan masyarakatmu tidak mengusirku darimu, niscaya aku seumur hidup tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena manusia itu cinta terhadap kelahirannya. Tapi disinilah letak kebesaran peristiwa hijrah, karena demi agama Islam, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, rela meninggalkan rumahnya, rela meninggalkan ladangnya, rela meninggalkan tempat kelahirannya demi membawa lari agamanya. Disitulah peristiwa itu dikenang sampai hari ini. Al-muhajiru man hajaras su', kata Rasulullah SAW. Orang yang hijrah bukan hanya yang hijrah bersama Nabi, tapi orang yang meninggalkan keburukan itu sama dengan berhijrah dengan Nabi. Insya Allah kita semua dengan peristiwa tahun baru, kita berpindah dari keburukan tahun kemarin menuju kebaikan tahun depan. Amin ya Rabbal. Ini tujuan yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi yang kedua, jangan lupa wala yaghurrannakum mururul ayyami wal awqat. Jangan sampai kita itu terlena, lalai dengan perjalanan dan bergulirnya waktu. Karena setiap tahun baru masuk, berarti jatah kehidupan kita di dunia berkurang, Pak. Semakin bergulir waktu, semakin dekat kita dengan kematian. Betul tidak? Yang sisa hidupnya 20 tahun. Setelah tahun baru berarti sisa 19 tahun lagi. Manusia itu minkum man yuraddu ila ardhilil umur. Ada manusia yang umurnya pendek, ada manusia yang umurnya panjang. Semuanya sudah diatur oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita semua ini setiap berusia, usia berapapun kita tahu tugas dan anjuran, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilul Idzikar menyebutkan bahwa fase kehidupan manusia ini kurang lebih ada 4 atau 5 fase, Pak. Setiap masing-masing harus tahu. Sekarang yang usia 20, yang usia 40, yang usia 60 harus tahu kesadaran masing-masing akan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk usianya masing-masing. Yang pertama, ada yang disebut dengan ayyamus siba, masa kanak-kanak seperti yang kecil di belakang. Kalau masa kanak-kanak itu bagaimana di dalam Islam, Bu? Masa kecil itu tidak ada aturan dari agama. Berbuat dosa, berbuat baik, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin. Pena pencatatan malaikat itu diangkat dari 3 orang, salah satunya anak kecil sampai dia akil balik. Jadi masa kecil adalah masa yang diumpamakan kata para ulama seperti kertas kosong.
Bagaimana dia di masa depan tergantung orang tua dan lingkungannya membentuk di saat dia masih kecil. Kalau dia masih kecil, bapak ibunya suka gibah di depan anaknya, ya nanti besarnya anaknya suka gosip. Iya Bu. Makanya tahan-tahan Bu. Saya tidak mau melarang, terserah sampean. Kalau sampean minimal, kalau sampean mau ngomongin orang, jangan ngomongin di dekat anaknya yang masih kecil. Laki-laki, suami istri, ribut, tengkar, usahakan jangan tengkar di depan anaknya yang masih kecil. Tunggu anaknya pergi, lanjutin tengkarnya Bu. Kalau perlu masuk kamar dulu, kunci pintunya biar anaknya tidak dengar. Kenapa? Lagi-lagi anak kecil itu ibaratkan lembaran bersih putih. Jangan sampai dia dinodai dengan keburukan. Anak kecil itu diisi dengan kebaikan, dengan kesucian, dengan akhlak. Itu masa-masa di mana manusia tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tapi yang bertanggung jawab adalah orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Itu untuk fase usia yang pertama. Kalau meninggal di masa itu, maka dia pasti masuk surga. Anak kecil dari masa dia lahir sampai usia 10 tahun atau 9 tahun kurang lebih, dia berada di masa suci. Tugas orang tua adalah membiarkan dia, yang penting tidak berbuat buruk. Makanya kalau anak kecil jangan dilarang main Bu. Kasihan. Mereka dunianya adalah dunia main. Dia belajar melalui bermain. Kadang ada bapak ibu lihat anak kecil main, rewel ibunya, disuruh diemnya nggak bisa diem Bu. Yang penting nggak berbahaya, nggak pegang pisau, nggak deket-deket jurang, nggak kemungkinan jatuh, udah biarin aja. Anak kecil itu belajar dengan bermain. Dia pegang batu Bu. Dia mikir, ini batu kalau dilempar apa yang terjadi? Dilempar ke kaca, akhirnya pecah, ya kan Bu? Dia belajar, oh berarti batu dilempar ke kaca, itu pecah. Itu anak kecil. Tanggung jawabnya bermula saat usia 10 tahun. Di usia 10 tahun, dia sudah punya tanggung jawab. Makanya di agama dari sejak 7 tahun orang tua wajib mengajarkan sholat dan puasa. Kenapa? Biar nanti pas usia 10 tahun dia nggak kaget Pak. Kalau tiba-tiba usia 10 tahun, nak sholat sekarang, nak puasa sekarang, sulit. Makanya perlu pembiasaan dari usia 7 tahun. Saat 10 tahun, kalau anaknya bohong harus dimarahin. Kalau anaknya nggak sholat, harus dimarahin. Anaknya males puasa, harus dimarahin. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berlaku baginya. Sampai kapan dia? Sampai usia 15 tahun. 10 tahun sampai 15 tahun, ini masa-masa pembelajaran manusia untuk belajar bertanggung jawab terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 15 tahun, dia 100% sudah pasti menjadi seorang yang mukallaf, yang menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau usia 15 tahun, manusia masuk ke fase berikutnya. Disebut dengan ayyamus syabab. Masa muda. Masa muda ini berlangsung dari kapan, Pak? Dari 15 tahun sampai 40 tahun. Jadi yang masih usia 30-an, ibu-ibu di belakang, yang masih 30-an, insya Allah meskipun sampean punya anak masih muda, jadi harus mawas diri. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirarukum uzzabukum, seburuk-buruk masa kalian adalah masa muda kalian. Kenapa? Masa muda ini biasanya manusia-manusia nggak punya prinsip. Ngikut kemana aja. Diajak buruk, ngikut. Diajak baik, ngikut. Malam Jumat ikut majelis. Malam Sabtu ikut songhorek. Ada malam ininya ikut ondel-ondel. Malam ininya ke orkes. Malam Senin ke majelis lagi. Itu anak muda, Pak. Hati-hati.
Jangan sampai malaikat maut datang di usia muda di saat kita belum stabil. Makanya kalau usia muda sudah stabil, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbukum ala syabin ma indahu sabwah. Allah saja heran kalau ada orang di usia muda 15 sampai 40 tapi dia sudah istiqomah, sudah jaga diri betul-betul, sudah taat, itu Allah kagum. Bahkan kelak di akhirat dia mendapat naungan di padang mahsyar dikala manusia yang lain belum dapat naungan. Makanya usia muda ini usia yang menentukan. Kalau sekarang di 15 sampai 40 lebih banyak baiknya, insya Allah tuanya jadi orang baik, Pak. Tapi dari 15 sampai 40 kalau lebih banyak buruknya, insya Allah usia 70 tahun masih main gaplek. Ada tidak? Karena 15 sampai 40 nggak dijaga. Ini usia yang menentukan. Setelah nyampe usia 40, kehidupan manusia berubah, Pak. Sudah bukan anak muda lagi. Usia 40 kita udah tua. Uban-ubannya udah mulai keluar. Benar. Keriput-keriput sudah tidak bisa ditambal dengan make up. Kalau di bawah 40, Bu, sampean rajin-rajin skincare boleh. Tapi kalau 40 sampean rajin kayak apapun tetap terlihat kalau sudah tua. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia 40 ini fase berikutnya lagi, fase yang menentukan. Man balaghal arba'in walam yaghlib khairuhu syarrah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau usianya udah nyampe 40 tapi kebaikannya belum lebih banyak dari keburukannya, berarti dia sama dengan sudah memesan tiket di neraka. Pertanda, Pak, kalau usia 40, makanya ada orang bilang kalau di masa muda ada anak bandel, ada orang tua yang ngomong namanya anak muda. Anak muda memang nggak stabil, Pak. Sekalipun tetap harus waspada. Tapi kalau udah 40 sudah tidak ada toleransi. Dia bukan anak muda lagi. Kalau sudah 40, jam 10 pulang. Ingat anak istri, bentar lagi punya cucu. Betul. Usia 40 ini manusia sudah harus istiqomah, Pak. Usia 40, kata Nabi, ini harus kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, andaikan dicatat oleh sampean, lebih banyak mana kebaikan sama keburukannya. Ini tanggung jawab orang yang sudah berusia 40 tahun. Kayaknya di sini mayoritas di atas 40 tahun semua ya, Bu. Lebih dari 40 tahun. 40 tahun ini berproses untuk istiqomah. Ada fase berikutnya yang disebut dengan ayyamul kibar, masa tua. Umur berapa? 60 tahun. Maaf Pak, semua tidak ada yang tahu kan ya soal kematian. Kematian bisa datang di waktu sehat, bisa datang di waktu muda. Tapi bagi yang 60 tahun, kata para ulama, jangan jauh-jauh dari sejadah, jangan jauh-jauh dari tasbih. Karena ibaratkan kendaraan, ibaratkan mobil, manusia yang usianya sudah nyampe 60, Pak, itu onderdilnya sudah dilonggarin semua oleh malaikat. Baut sama murnya itu sudah mulai dilonggarin, Pak. Makanya kalau di bawah 60, usia 40, ada meninggal. Meninggal kenapa? Kecelakaan. Ada usia 40, meninggal. Meninggal kenapa? Penyakit berat. Meninggal kenapa? Kena setrum. Tapi usia 60, Pak, meninggal. Meninggal kenapa? Masuk angin. Masuk angin loh, bisa meninggal kalau udah 60. Sakit gigi, bisa meninggal. Itu meninggal kenapa? Nggak tahu, tadi habis wudhu subuh, dia bilang sesak, terus nggak ada sekarang. Usianya berapa? 60. Ya wajar. Karena baut dan murnya sudah dilonggarin semua. Makanya kata para ulama, orang yang sudah 60 jangan jauh-jauh dari ibadah, Pak. Sadar diri. Ini bukan ngatain umur orang, Pak,
Tapi memang sudah waktunya kembali. Kata para ulama, madza tantazir? Apa yang kalian tunggu Pak di kehidupan ini? Kalau sudah mendekati 60 tahun, nungguin apa lagi? Anak sudah ada, cucu sudah ada, apalagi yang ditunggu? Kalau yang 40 tahun, ada yang bilang, saya masih pengen punya menantu. Yang usia 50 tahun, saya pengen gendong cucu. Kalau 60 tahun, nunggu apa lagi selain kematian? Nah, usia berikutnya, fase terakhir, yang disebut dengan ayyamus syuyukh, usia 70 tahun. Di sini tidak ada ya usia 70 tahun, Pak? Tidak ada ya? Banyak, Pak. Usia 70 tahun ini Bapak Ibu sekalian adalah usia langka, usia hebat. Jarang dari kita yang nyampe usia 70 tahun, betul? Bahkan semakin akhir zaman, semakin dekat terhadap kiamat, semakin sedikit jumlah orang-orang yang usianya nyampe 70 tahun. Saya tadi di dalam jumpa sama Pak RW. Bisa kita tanya pada Pak RW, data rakyat panjenengan Pak RW yang usianya sudah di atas 70 tahun ada berapa? Pasti jumlahnya sedikit dibandingkan 20 tahun sebelumnya. Dulu Pak, 10 tahun, 20 tahun sebelumnya, kita itu di tiap kampung, di tiap desa, ketemu orang sepuh usia di atas 70 tahun itu banyak. Kalau sekarang makin sedikit. Kenapa? Makin akhir zaman, orang makin doyan micin, betul. Banyak yang cepat meninggal, Pak. Ini memang qadarullah. Usia 70 tahun semakin sedikit. Kenapa? Karena mereka adalah paku bumi. Makanya kalau lihat orang yang sepuh, usia di atas 70 tahun, nggak harus ustadz, nggak harus kiai, nggak harus orang soleh, siapapun yang di atas 70 tahun, kita ini yang muda-muda, hormat Pak, jangan petantang-petenteng. Mereka itu orang yang harus kita hargai. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula syuyukhun rukka lasabballahu alaikumul adab sabba. Andai bukan karena bapak ibu yang usia 70 tahun yang masih sholat, niscaya azab Allah akan tumpah. Mereka yang jadi penahannya, Allah nggak tega yang mau menurunkan azab karena masih ada orang 70 tahunan yang masih sholat. Makanya kita yang muda-muda jangan mentang-mentang gaul, jangan mentang-mentang keren, lewat di depan bapak ibu usia 70 tahun nggak ada hormat-hormatnya. Mereka itu Pak, jangankan soal agama, soal duniawi saja memang harus dihormati. Ini kita sebelum kita merasakan ruwet mikirin pampers sama susu anak, mereka sudah lewat Pak. Udah lebih dulu ngalamin pahit manisnya kehidupan, betul? Sebelum kita sibuk ruwet mikirin beras, mikirin minyak, mikirin kebutuhan keluarga, mereka yang usia 70 tahun udah dari dulu Pak. Mereka udah istirahat sekarang. Udah lewat semua. Kalau kita cerita masalah utang, kita cerita ruwet pendidikan anak, mereka sudah lewat. Makanya keriput di pipinya itu sudah jadi saksi perjuangan kehidupnya, wajib kita hormati. Bahkan kata para ulama, orang yang sukses mencapai usia 70 tahun itu faqad balaghal maghfirah, dia telah mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting beriman, Allah kasih ampunan cuma-cuma untuk orang yang hidup sampai 70 tahun. Semoga kita semua panjang umur, amin Allahumma. Yang paling akhir, pengajian itu beda sama orkes, Bu. Kalau orkes itu selesai jam 12, ini bapak-bapak masih melek di depan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak cocok dengan hawa nafsu. Makanya pengajian kalau udah mau nyampe 1 jam, setengah jam lewat, itu yang sendawa sudah banyak, Pak. Yang ganti posisi duduk sudah banyak. Saya tadi merhatiin, ini yang sendawa ada berapa, ternyata udah ada yang muncul di belakang-belakang. Awai injan reng madura, lengan tokat di. Nggak perlu lama-lama. Besok ini hari Asyura.
disunnahkan berpuasa. Laki-laki, perempuan sunnah hukumnya berpuasa besok. Bahkan saking sunnahnya, perempuan kalau tidak dapat izin dari suaminya boleh melanggar, Bu. Kalau untuk puasa sunnah yang lain, wanita yang tidak dapat izin dari suaminya nggak boleh melaksanakan puasa sunnah. Karena barangkali besok siangnya suami butuh, ya Pak. Tapi kalau untuk Asyura, karena pahalanya besar, ahtasibu ilallah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yukaffiras sanah. Saya berharap puasa Asyura ini bisa menggugurkan dosa selama 1 tahun silam. Jadi dosa 1 tahun yang kemarin ini dapat diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup puasa 1 hari, besok dosanya yang kemarin terhapus. Beruntung apa tidak, Pak? Siap melaksanakan besok, nggih? Ini puasa sunnah. Dianjurkan besok di waktu berpuasa sunnah at-tausi'atu 'alal 'iyal. Dianjurkan meluaskan belanja untuk keluarga. Yang kemarin belanjanya telur, besok belanja daging, Pak. Yang kemarin belanja daging, besok bawa istrinya ke restoran. Yang tidak pernah gantiin, beliin bajunya istri, besok bawa shopping. Betul, Bu? Ini anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok menyenangkan istri dan anak. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 tahun ke depan orang yang besok membahagiakan anak istrinya dengan nafkah yang lebih, 1 tahun ke depan akan diselamatkan oleh Allah dari kefakiran. Pengen kaya, Pak? Kalau pengen 1 tahun ke depan rezekinya lancar, 1 hari besok jangan pelit-pelit sama istri dan anaknya. Betul, Bu? Kenapa besok dianjurkan berpuasa? Ini yang terakhir, Bu. Selesai nih setelah ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu yaumun najjallahu Musa. Besok hari 10 bulan Muharram adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Singkat cerita, ini saya cerita singkatnya saja. Kalau panjang, kata ibu-ibu katanya udah mau selesai, kok masih panjang. Ini saya persingkat. Dulu ada raja zalim namanya Firaun. Saking zalimnya dia mengaku Tuhan dan berkata, ana rabbukumul a'la. Kata Firaun, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Masyarakatnya harus nyembah. Kalau enggak nyembah Firaun akan dibunuh. Kemudian Firaun dapat ramalan, Pak. Apa ramalannya? Suatu hari kerajaannya akan runtuh di tangan pemuda yang lahir dari masyarakatnya sendiri. Akhirnya dibuatlah undang-undang. Para tentara dan para aparatnya dikerahkan ke dalam masyarakatnya. Setiap yang hamil dijaga sampai melahirkan. Yastahyuna nisa'ahum wa yudabbihuna abna'ahum, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dijaga oleh tentara setiap yang hamil. Kalau lahir perempuan dibiarkan, kalau lahir laki-laki langsung disembelih. Karena khawatir ini yang akan menjadi sebab keruntuhan kerajaan Firaun. Qadarullah, takdir Allah, skenario dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihindari. Makanya kita dalam hidup itu tinggal berdoa selamat aja, nggak perlu banyak was-was, nggak perlu banyak khawatir, karena semua ada yang ngatur, Pak. Ternyata ibunda Nabi Musa waktu hamil perutnya nggak mengembang, Bu. Perutnya tetap nggak buncit. Padahal hamil, dia merasakan ada janin, haidnya sudah berhenti, tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala perutnya tidak mengembang. Apa yang terjadi? Tentara Firaun tidak menjaga sampai akhirnya melahirkan. Ibunda Nabi Musa berkata, kalau dibiarkan anak ini di sini pasti akan diketahui oleh tentara Firaun. Akhirnya dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dibuang ke dalam sungai, dimasukkan ke dalam peti, kemudian dibuang ke dalam sungai. Ajaib kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayi Nabi Musa mengecup jemarinya, ternyata keluar susu. Itu peti yang bermuatan bayi Nabi Musa oleh sungai diantarkan ke istana Firaun, karena di bawah istana Firaun mengalir sungai.
Ini yang menjadi penyebab keruntuhan Fir'aun justru diantarkan ke istana Fir'aun. Dirawat Pak oleh Fir'aunnya sendiri sama istrinya. Karena dianggap ini bukan bayi yang berasal dari masyarakatnya. Tumbuh besar menjadi nabi, berdakwah, bermusuhan dengan Fir'aun sampai Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa beserta kaumnya. Nabi Musa membawa kabur kaumnya dari cengkeraman Fir'aun. Di tengah pelarian itu dikejar oleh Fir'aun, terpentok ke lautan. Kata kaum Nabi Musa, ya Musa inna lamudrakun. Musa, ini kita udah kekejar nih sama Fir'aun. Udah ketangkep pasti kita nih. Fir'aun udah di belakang, di depan kita lautan. Nabi Musa alaihi salam mengajarkan kepada kita para hadirin sekalian, sesulit apapun kehidupan, jangan berkata buruk, jangan berprasangka buruk. Makanya kalau beras tinggal sedikit Pak, jangan ngomong macam-macam. Wah gak makan besok nih. Ini prasangka sampean sendiri, beneran gak makan besok Pak. Beras sedikit, uang seret, insya Allah besok ada jalan. Nabi Musa berkata, kalla inna rabbi sayahdin. Gak mungkin Fir'aun nak menangkap kita. Allah pasti beri kita jalan. Ternyata oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan Nabi Musa, Musa, hentakkan tongkatmu. Ketika tongkat itu dihentakkan, lautan berbelah, bahkan kering di pertengahannya menjadi jalan Pak. Nabi Musa masuk bersama kaumnya. Fir'aun mengejar. Di tengah pengejarannya Nabi Musa sudah lolos. Lautan itu menyatu kembali dan Fir'aun tenggelam di dalamnya. Kapan itu terjadi? Terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita semua untuk mensyukuri itu dengan berpuasa. Besok berpuasa dan besok meluaskan belanja untuk keluarga, dan paling akhir seperti yang sudah dilaksanakan pada malam hari ini dianjurkan oleh para ulama untuk memberi sedekah, memberi hadiah dan mengusap kepala anak yatim. Imsah ra'yan yatim, ra'san yatim yalin qalbuk, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian usaplah kening anak yatim, memberi hadiah kepada mereka, niscaya hati kalian akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, kata Rasulullah, saya dengan orang yang menyantuni anak yatim kelak seperti jemari ini di surga. Jaraknya nggak ada lagi dengan Rasulullah, saking dekatnya. Diumpamakan seperti dua jari yang berdempetan. Makanya malam hari ini tadi yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk anak-anak yatim, insya Allah besar harapan kelak akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang belum menyisihkan, belum tertutup pintunya Pak, belum tertutup pintunya Bu. Hari ini sampai besok anjuran itu masih ada. Sempatkan, ulurkan sedekah dari kita, bukan untuk merendahkan anak yatim, justru untuk memuliakan mereka, karena anak yatim mengingatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Aitam, Nabi dan Rasul kita itu adalah anak yatim. Jadi ketika kita melihat anak yatim, kita mengingat Nabi Muhammad SAW, bersedekah kepada mereka, membahagiakan mereka sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang hadir semua malam hari ini dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah menyantuni anak-anak yatim, insyaallah 1 tahun ke depan dan selanjutnya dan seumur hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari segala hal-hal yang menyulitkan, yang menyakitkan, dan kelak dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.